Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Ari Kurniawan dari Program Studi Teknologi Pangan angkatan tahun 2019 dari mata kuliah Pancasila RI. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi, sedikit penjabaran dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dayu yang kemudian diberikan tugas kepada kami untuk memberikan pemaparan mengenai tugas tersebut dalam bentuk video yang dibuat masing-masing oleh mahasiswa. Nah, tugas yang diberitakan yaitu membuat video mengenai Pancasila menjadi ideologi negara atau Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi ini berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau dalam bahasa Inggris the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Menurut Kailan tahun 2013 halaman 60 sampai 61. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup suatu negara. Nah, di sini adalah negaranya jelas negara kita, Indonesia. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi dapat diartikan paham, bisa juga diartikan sebagai teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Nah, menurut para ahli ini, yaitu Sastra Preteja tahun 2001 dalam volume ke-43, dikatakan di situ bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang diatur. Nah, balik lagi nih, berarti di situ dikatakan oleh suatu ilmuwan tadi Sastra Preteja, dia mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi satu sistem yang diatur. Jadi sistemnya itu runtut dan diatur sistematis seperti itu. Kemudian ada ilmuwan lain seperti Suryanto yang di situ mengatakan bahwa ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjadi jarak dengan dunia kehidupan. Kemudian juga ada ilmuwan lain, Mubiarto, pada tahun 1991, di situ dikatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau pejuang atau mencapai tujuan masyarakat di bangsa itu. Jadi ideologi intinya seperti cita-cita suatu bangsa atau suatu negara untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Nah, ilmuwan lain itu mendefinisikan ideologi itu sebagai relasi sosial, ideologi sebagai proyek nasional, ataupun ideologi sebagai sistem kepercayaan. Dan semuanya benar memang, dan pada intinya memang ideologi itu bisa dikatakan bahwa ideologi itu ya sebagai cita-cita bangsa Indonesia, cita-cita suatu negara, khususnya negara kita Indonesia. Dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dapat kita lihat beberapa karakteristik kebudayaan sosial yang ada di kehidupan kita. Yang pertama yaitu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Jadi lebih terbuka gitu ya, maksudnya tidak tertutup dan lebih
lebih, kalau bahasa kita sekarang mungkin lebih open minded gitu ya kalau jadi seseorang. Nah, yang B ini pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dan pluralisme etnis dan religius. Nah, yang ketiga ini ada masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Jadi semuanya itu sama rata ya, tidak ada ideologi yang dominan. Nah, kemudian ada juga kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh ya, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Kemudian juga ada juga yaitu nilai-nilai hak asasi manusia atau bisa kita singkat dengan HAM. Kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang hayati bersama. Jadi nilai-nilai itu kita nikmati secara bersama, tidak ada kelebihan di satu sisi atau suatu organisasi atau bahkan satu individu. Nah, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, ada lagi mengenai warga negara perlu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa sih perlunya itu dilaksanakan? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, yang pertama adalah ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut, yaitu yang pertama ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam sila ketuhanan yang Maha Esa kita bukan dituntut, namun setiap warga negara pasti memiliki kepercayaannya masing-masing dan itu harus dihormati. Namun jika kita tidak memiliki kepercayaan masing-masing, mungkin akan terjadi ketidakseimbangan dalam diri kita sehingga membahayakan, dan kemudian itu juga akan menyalahi sila pertama tadi. Kemudian ada unsur individualisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong ya. Gotong royong itu berarti dalam sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh berindividualisme ya, dan berliberalisme, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti kita akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, ini juga tidak boleh ya, ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan, dan kita sebagai nantinya jika kita menguasai suatu pasar ataupun menguasai suatu perdagangan baik di negara maupun di dunia, kita harus tidak memikirkan suatu kesenangan sendiri gitu. Kita juga harus memikirkan bahwa itu menguntungkan orang lain atau tidak gitu. Jadi sebagai manusia yang bijak kita harus mengatur hal tersebut. Nah, untuk tantangan ideologi Pancasila ini sendiri tuh biasanya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya sering muncul di berita kayak narkoba, terorisme. Nah, hal-hal tersebut lah yang menjadi tantangan ideologi Pancasila. Hal tersebut juga sangat-sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti berbagai ideologi Pancasila tersebut. Kemudian ada juga sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, atau Pancasila menjadi ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan yang pertama adalah Presiden Soeharto, ada Presiden Habibie, ada Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Semuanya memiliki historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai negara. Unsur-unsur sosiologis dalam bentuk Pancasila ini sebagai ideologi negara ini meliputi hal berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan Maha Esa yang ditemukan dalam kehidupan beragama. Pasti ya, kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini dapat ditemukan di mana?
ini ya dapat dihitungkan di kehidupan sosial kita sehari-hari seperti saling menghargai hak orang lain dan masing-masing. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan di mana? Nah, ini nih dapat ditemukan di kehidupan kita dalam berteman, seperti solidaritas, rasa setia kepada kawan, rasa cinta kita kepada negara dan lain-lain yang tidak menentang hal-hal tersebut ya. Kemudian ada keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini nih dapat kita temukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, yaitu kita mungkin merundingkan suatu masalah atau suatu keputusan yang menghasilkan perdebatan, kita harus juga menghargai pendapat orang lain gitu, walaupun mungkin pendapatnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak menyolok yang berlebihan. Jadi sikapnya yang rendah hati, kita tidak boleh bertinggi-tinggi mentang-mentang misalnya kita punya punya rezeki yang lebih banyak, kita tidak boleh untuk melakukan hal-hal tersebut ya, karena itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, demikian adalah sedikit ulasan dan sedikit materi yang dapat saya sampaikan bagi mahasiswa yang membaca lalu menerapkan lalu meringkasnya dalam bentuk video selama 11 menit lebih. Saya tutup percakapan saya dan juga penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.